Asam dan basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanurul Gina dari kelas 11 IPA 6 dengan nomor absen 29. Di sini saya akan membahas mengenai latihan soal 5.1 kimia. Yang pertama, bagaimana Anda dapat mengenali suatu larutan bersifat asam atau basa? Jawab, jika menggunakan kertas lakmus, kita dapat membedakan asam akan berubah menjadi warna merah dan basa akan berubah menjadi warna biru. Nah, jika asam akan terasa asam, pH-nya kurang dari 7, terbentuk dari oksida bukan logam atau asam oksida yang menghasilkan ion H positif, bersifat korosif atau merusak logam dan marmer. Basa akan terasa pahit, pH-nya lebih dari 7, terbentuk dari oksida logam atau oksida basa yang menghasilkan ion OH negatif, bersifat kaustik atau merusak kulit. Yang kedua, apa yang dimaksud indikator asam basa? Jawab, indikator asam basa adalah senyawa halokromik yang ditambahkan dalam jumlah kecil ke dalam sampel. Umumnya adalah larutan yang akan memberikan warna sesuai dengan kondisi pH larutan tersebut. pH larutan netral yaitu 7,0 pada temperatur 25 derajat Celcius. B. Jelaskan persyaratan suatu zat dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Jawab, yang pertama stabil, yang kedua adanya perubahan warna. Nomor 3. Berikan 5 contoh bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Jawab, 5 contoh yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa yaitu bunga kembang sepatu, kunyit, mawar, geranium, dan kubis merah. 4. Jelaskan yang dimaksud asam dan basa menurut Arrhenius serta contohnya. Jawab, asam menurut Arrhenius yaitu zat yang dilarutkan ke dalam air melepas ion H positif. Basa yaitu zat yang dilarutkan ke dalam air melepas ion OH negatif. Contoh asam yaitu HCl menjadi H positif atau melepaskan H positif ditambah Cl negatif. H2SO4 menjadi 2H positif ditambah SO4 2 negatif, yaitu yang berarti melepaskan ion H+, 2H+. Contoh basa yaitu NaOH menjadi Na positif ditambah OH negatif, yang berarti melepas ion OH negatif. BaOH2 menjadi Ba2+ ditambah 2OH negatif yang berarti melepas 2OH negatif. 5. Tuliskan persamaan reaksi ionisasi asam atau basa berikut. A. HNO3 menjadi H+ ditambah NO negatif 3 yang berarti asam valensi 1. B. H2CO3 menjadi 2H+ ditambah CO3 2- menjadi asam valensi 2. C. CH3COOH menjadi CH3COOO ditambah H positif menjadi asam valensi 1. D. NH4OH menjadi NH4+ ditambah OH negatif yang menjadi basa valensi 1. E. CaOH2 menjadi Ca2+ ditambah 2OH negatif yang menjadi basa valensi 1. 6. Jelaskan perbedaan asam lemah dan asam kuat menurut teori asam basa Arrhenius. Jawab, asam kuat yaitu asam yang derajat ionisasinya besar atau mudah terurai dan banyak menghasilkan ion H positif dalam larutannya. Di antaranya HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, dan HClO4. Asam lemah yaitu asam yang derajat ionisasinya kecil dan sedikit menghasilkan ion H positif. Di antaranya HCOOH, CH3COOH, dan HF. 7. Jelaskan pengertian asam dan basa menurut teori Bronsted-Lowry. Jawab,
Asam itu sebagai donor proton dan basa sebagai aseptor proton. 8. Tunjukkan spesies yang bertindak sebagai asam dan basa serta pasangan asam basa konjungsinya dalam persamaan reaksi berikut. Jawab A. H2O ditambah NH3 menjadi NH4+ ditambah OH-. Pasangan konjugasinya yaitu H2O dengan OH negatif. NH4+ dengan NH3. H2O itu asam. Asam itu melepaskan ion H positif menjadi OH negatif dan NH4 positif dengan NH3 itu juga melepaskan ion H positif. B. H2PO4 negatif ditambah H2O menjadi H3PO4 ditambah OH negatif. Pasangan konjugasinya yaitu H2O dengan OH negatif dan H3PO4 dengan H2PO4 negatif. Nah, di sini yang asam itu H2O dengan H3PO4. Nah, H2O dengan H3PO4 itu sama-sama melepaskan ion H positif yang menjadikan OH negatif dan H2PO4 negatif. C. HPO4 2 negatif ditambah H2O menjadi PO4 3- ditambah H3O positif. Pasangan konjugasinya yaitu HPO4 2- dengan PO4 3-. H3O positif dengan H2O. Di sini HPO4 2- dan H3O positif yaitu sebagai asam dan PO4 3- dan H2O itu basa. D. HCN ditambah H2O menjadi CN negatif ditambah H3O positif. Pasangan konjugasinya yaitu HCN dengan CN negatif, H3O positif dengan H2O. Dengan asamnya yaitu HCN melepaskan ion H positif dan H3O positif melepaskan ion H positif. E. NH3 ditambah NH3 menjadi NH4 positif ditambah NH2 negatif. Pasangan konjugasinya yaitu NH3 dengan NH2-, NH4 positif dengan NH3. Di sini asam itu melepaskan ion H positif, yang berarti NH3 melepaskan ion H positif dan NH4+ melepaskan ion H positif. Jelaskan pengertian asam basa menurut teori G.N. Lewis dan berikan contohnya. Asam yaitu zat yang dapat menerima pasangan elektron bebas, mempunyai orbital kosong. Basa yaitu zat yang dapat menyumbang pasangan elektron, mempunyai pasangan elektron bebas. Contohnya pembentukan ion hidronium, H3O positif, yang berarti H2O ditambah H positif. Di sini H positif yaitu asam dan H2O yaitu basa. Di sini basa yaitu zat yang dapat menyumbang pasangan elektron dan asam yaitu zat yang dapat menerima pasangan elektron bebas. Jadi basa menyumbang dan H menerima, dan
menjadi gambarnya seperti ini. 10. Jelaskan kelebihan teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan G.N. Lewis. Jawab. Kelebihan teori Arrhenius yaitu yang pertama mampu menjelaskan proses netralisasi lebih baik dibanding teori-teori sebelumnya. Yang kedua berhasil menerangkan aktivitas katalis dari asam dalam reaksi-reaksi tertentu. Kelebihan teori Bronsted-Lowry yaitu teori mengenai asam basa oleh Bronsted-Lowry lebih luas dibandingkan dengan teori Arrhenius karena mencakup reaksi dalam berbagai jenis pelarut, tidak hanya air. Kelebihan teori G.N. Lewis yaitu memungkinkan penggolongan asam basa digunakan dalam reaksi-reaksi di mana baik H positif maupun OH negatif tidak ada. 11. Jelaskan sifat asam dan basa dan tentukan pula pasangan asam basa konjugasi dalam larutan tersebut. CH3COOH bersifat asam. CH3COOH ditambah H2O menjadi H3O positif dengan CH3COO negatif. CH3COOH itu basa, H2O itu asam, H3O positif itu asam, dan CH3COO negatif itu basa. Pasangan konjugasinya yaitu asam H3O yaitu asam konjugasi dan CH3COO negatif basa konjugasi. B. NaOH bersifat basa. NaOH ditambah H3O plus menjadi Na positif ditambah 2H2O yang bisa menjadi asam atau basa konjugasi. Jelaskan bagaimana larutan H2PO4 negatif dalam air dapat bersifat asam dan dapat pula bersifat basa. Jawab. H2PO4 negatif ditambah H2O menjadi H3PO4 ditambah OH negatif. Pada reaksi H2PO4 negatif bersifat sebagai basa karena menerima proton dari H2O membentuk H3PO4. H2PO4 negatif ditambah H2O menjadi HPO4 2 negatif ditambah H3O positif. Pada reaksi H2PO4 negatif bersifat sebagai asam karena mendonorkan protonnya kepada H2O sehingga terbentuk HPO4 2 negatif. 13. Perhatikan reaksi yang terjadi pada ion bikarbonat berikut. HCO3 negatif ditambah H2O menjadi CO3 2 negatif ditambah H3O positif. HCO3 negatif ditambah H2O menjadi H2CO3 ditambah OH negatif. Tentukan pasangan asam basa konjugasi pada reaksi di atas. Jawab. HCO3 negatif itu sebagai asam, H2O sebagai basa, CO3 2 negatif basa, dan H3O positif asam. Pasangan konjugasinya yaitu HCO3 negatif dengan CO3 2 negatif dan H3O positif dengan H2O. CO3 negatif ditambah H2O yaitu di sini CO3 negatifnya sebagai basa dan H2O-nya sebagai asam. H2CO3-nya sebagai asam dan OH-nya sebagai basa. Pasangan konjugasinya yaitu H2CO3 dengan HCO3 negatif dan H2O dengan OH negatif. 14. Konsep asam basa menurut Lewis dapat digunakan untuk menjelaskan reaksi asam basa yang terjadi pada CO2 ditambah H2O menjadi H2CO3. Gambarkan struktur Lewis dari reaksi tersebut. Tentukan molekul yang bertindak sebagai asam dan sebagai basa. Di sini CO2 ditambah H2O menjadi H2CO3, gambarnya seperti ini. Dan O itu basa Lewis, yaitu menyumbang pasangan elektron ke C, yaitu asam Lewis.
menerima pasangan elektron, atau H2O menyumbang kepada CO2 dan CO2 menerima pasangan elektron. Gambarnya seperti ini. 15. Jelaskan kelemahan dari konsep asam basa Bronsted-Lowry. Kelemahan dari konsep asam basa Bronsted-Lowry adalah teori asam basa Bronsted-Lowry ini tidak dapat menjelaskan sifat asam basa yang tidak melibatkan transfer proton. Ini contoh yang transfer proton. Asam melepas proton membentuk spesies yang disebut basa konjugasi. HCl sebagai asam dan melepaskan proton H atau H positif ditambah Cl negatif, yaitu basa konjugasi. Di sini basa menerima proton membentuk spesies yang disebut asam konjugasi. Di sini basanya H2O yang H2O menerima OH negatif ditambah H positif. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.